berhasil. Pepatah kekinian ini bahkan sejak dulu telah menyuratkan aktivitas Jamilah, pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2015 silam, warga desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ini mulai menggeluti usaha pembuatan kain sasirangan, kain khas Provinsi Kalimantan Selatan. Ia fokus menekuninya hingga sekarang. Usahanya pun makin eksis dan pasarnya pun juga tambah meluas, tak cuma di lingkup Tala tapi hingga ke berbagai daerah di Kalsel. Bahkan berdasar catatan media ini, Rabu 11 September 2024, kain produksi owner Vanesha Sasirangan ini juga kerap terserap ke sejumlah daerah di negeri ini, terutama ke Jakarta. Alhamdulillah sampai sekarang usaha saya lancar-lancar saja dan bisa dibilang tambah meningkat, ucap Jamilah kepada banjarmasinpost.co.id. Ibu 3 orang anak ini mengatakan dirinya rutin memproduksi kain sasirangan, baik ketika ada pesanan maupun tak ada pesanan. Karena itu di gerai atau etalase di kediamannya di lingkungan RT 7 Banyu Irang, selalu tersedia puluhan lembar kain sasirangan siap jual. Ada 2 jenis kain sasirangan yang ia produksi, yaitu jenis biasa dan jenis bordir. Sedangkan motif cukup variatif yang ia desain sendiri, antara lain berupa dedaunan atau bunga. Jamilah memproduksi kain sasirangan tersebut juga di rumahnya sendiri. Ia memanfaatkan lahan di samping kanan rumahnya untuk proses pewarnaan, sedangkan ruang tengah menyimpan bahan dan tahapan mendedel. Dalam sebulan, produksi kain sasirangan Jamilah mencapai ratusan lembar. Paling sedikit dalam sebulan 300 lembar. Kalau pas banyak pesanan, ya tentu banyak lagi, sebutnya. Tahun 2015 mulai pula. okay. Waktu itu sudah mulai produksi aktif atau Produksi tapi kada terlalu aktif karena dulunya kan orang menjahit baju. baju pula awalnya lah. Jadi kada terlalu aktif jujur lagi sasirangan. Terus yang mulai maksimal produksi Maksimal itu pas di 2018. 19 Nah, pas kebijakan kan dari pemerintah harus membeli produk sasirangan dari tanah laut. Nah, dari situ omset meningkat. Untuk sasirangan berapa produk perajin sasirangan tanah laut tuh Bu ya? Inggi, kada kita aja sih semua pengrajin kemarin tuh meningkat habis kebijakan dari pemerintah itu. Nah, kalau yang pian sekarang ini berapa Bu ini? Produksinya kira-kira berapa lembar ya kalau bisa dalam sebulan? Iya. Paling sedikit itu 300. Paling sedikit. Untuk yang paling banyak dipesan orang, motifnya apa mungkin? Motifnya sekarang sih tidak harus bervariasi. Karena mungkin orang bosan jual itu kadang ada yang minta lebih. Jadi acak aja boleh, random aja lah. Untuk pembelajaran, jadi di SMA Setiap Hari ada elemen yang namanya eksperimen tekstil, di mana kami sebagai guru mengajarkan mahasiswa untuk proses pembuatan kain sesuai dengan daerah. Karena kami Kalimantan Selatan kain sasirangan, jadi kami bikin sasirangan. Dan sesuai arahan dari SMK Industri 4.0 ada 2 bidang, pakaian jadi sama tekstil. Jadi di sini kami ambil tekstilnya. Dan SMK wajib punya gandengan industri, boleh skala besar maupun UMKM. Karena kami di sini UMKM, ada patuh, ada kelasnya UMKM. Jadi saya menggandeng Vanesha Sasirangan untuk mitra studi kami. Dengan SMK 1 hari program pelatihan di Kota. Jadi ada juga anak didik pian. Oke, betul. Jadi nanti di kelas 10 anak-anak diajari bagaimana cara menjelujur, boleh menggambar, kemudian menjelujur sampai sisit. Nanti di kelas 11-nya mereka sudah mulai pewarnaannya, mengenal mewarna, mengenal jenis-jenis pewarna sampai mewarna sampai jadi. Dan di kelas 11 juga mereka diwajibkan untuk produksi kain sasirangan. Itu untuk siswa. Siswanya ke sini atau Ibu Jamilah ke sekolah? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya Ibu Jamilah ke sana, itu program kami namanya mengambil guru tamu. Jadi Bu Jamilah datangkan ke sekolah sebagai guru tamu. Kalau sekolah ke sini belajar bersama industri. Jadi kami yang ke sini belajar dengan industri. Harganya per lembar pada kisaran Rp140.000 untuk sasirangan biasa. Sedangkan sasirangan ringkal sekitar Rp250 hingga Rp300.000.
Ukuran kainnya sama, yakni panjang 2 meter dan lebar 1,15 meter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.